Good morning. Primary 4, are you today? Oke, semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Yuk disiapkan untuk berdoa. Sama Miss Risma dipimpin ya. Oke, let's pray together. Morning prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for your bless and love. Help me to focus my mind and heart to learn the lesson. And help me to do the best in my work today. Amin. Oke, terima kasih sudah berdoa semuanya. Semua doa terbaik dari Miss untuk kita semua. Semoga kita akan segera melewati pandemi kali ini dan segera bersekolah kembali. Untuk pagi hari ini, Miss mulai ya pembelajarannya. Kita akan berbincang-bincang, berbicara mengenai sebentar. Oke. Nih, masih di tema 4I atau tema 9 kekayaan negeriku, subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Untuk kali ini Miss membahas usaha-usaha pelestarian sumber daya alam di pembelajaran PPKN. Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, usaha menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Apa saja ya yang di masyarakat? Itu nanti yang kita bahas. Itu yang kedua yaitu proses pembuatan biogas. Oke. Nih, yang pertama tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Apa saja ya? Yuk dilihat yang pertama. Dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada tanaman yang gundul, taman yang gundul, hutan yang gundul, atau kebun. Oke, penanaman bibit kembali. Menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melindungi satwa langka, tidak melakukan pemburuan liar. Wah, ini yang suka hewan-hewan yang pernah kita bicarakan, satwa langka itu kojos ya. Jadi banyak beberapa contoh binatang yang memang tidak boleh kita buru atau bahkan sama sekali tidak boleh kita buru semua hewan. Kalau bisa kita sayangi, kita pelihara agar tidak langka begitu ya, kita jaga. Oke, next. Yang keempat yaitu bijak dalam bercocok tanam. Kita cari tahu di situ tepat atau tidak kita menanam suatu tanaman. Jadi tidak boleh memaksa seperti lahan sempit di depan rumah. Ternyata ditanamin pohon salak, akhirnya merusak tekel atau ubin yang ada di halaman kita. Itu lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Next yang kelima yaitu mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, bukan barang import gitu ya, bukan barang dari luar negeri. Jadi ini hasil panen tetangga seperti itu. Kita sama-sama menguntungkan sesama tetangga. Oke, next ada lagi melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi kita tidak boleh sembarangan, contohnya buang ini menyalurkan
atau membuang air kotor dari rumah kita, disalurkan di saluran tetangga seperti itu, tidak boleh. Terus menimbulkan bau di rumah tetangga, tidak boleh. Jadi harus benar-benar ke parit atau ke got yang untuk warga gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu contoh kecil aja. Nanti ada contoh besarnya. Seperti kita tidak boleh membuang benda-benda berat itu di kali seperti itu ya. Di sungai maksudnya. Oke, untuk yang terakhir yaitu mengelola sampah organik menjadi biogas dan pupuk cair. Jadi diolah, sampahnya diolah gitu, tidak dibuang sembarangan dan menumpuk saja. Gitu ya. Lalu dari semua proses tadi ada proses pembuatan biogas kan? Sekarang kita berbincang mengenai itu. Gimana sih cara pembuatan biogasnya itu? Ini untuk yang pertama. Yang pertama mencampurkan kotoran sapi. Jadi seperti contoh yang waktu itu Miss berikan juga ada di batu. Ini ada langkah-langkahnya. Jadi dari kotoran sapi ditambah air sampai jadi pupuk, diaduk jadi pupuk. Jadi kalau kotorannya sapi 1 gayung, airnya juga 1 gayung. Sama ukurannya 1:1 pada bak penampungan sementara. Jadi ada wadahnya khusus, gak boleh sembarangan. Nanti mencemari lingkungan tadi ya, yang AMDAL tadi ya. Ada setelah berbentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester atau di tempat yang selanjutnya setelah bak penampungan sementara yang tadi. Oke, ini untuk yang kedua, mengalirkan lumpur hasilnya tadi ke dalam digester. Kan di bak penampungan yang kedua namanya digester. Bukan digeser loh ya, digester. Melalui lubang pemasukan pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digeser. Dibuka agar memasukkan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Jadi dikumpulkan tuh si lumpur-lumpur tadi di bak penampungan sementara yang kedua yang namanya digester tadi, dan udara-udaranya agar keluar melalui pipa kecil yang biasanya ada di atasnya gitu. Jadi tinggallah si lumpur-lumpur gitu ya maksudnya. Next, untuk yang langkah ketiga melakukan penambahan starter atau banyak dijual di pasaran namanya starter. Sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan atau RPH sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai 5,0 meter persegi. Jadi itu tempat bak penampungan sementaranya itu segitu ukurannya ya, gede. Seperti ruangan kamar kos gitu ya kira-kira. Kamar kosnya manusia loh ya, bukan ikan cupang loh ya. Oke, setelah digeser penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Didiamkan. Difermentasi itu seperti contohnya bikin tape singkong, lah itu difermentasi ya, didiamkan dulu biar mengembang. Oke, next deh. Untuk yang selanjutnya yaitu membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari pertama sampai hari ke-8. Ditunggu deh sampai 8 hari. Karena yang terbentuk dalam gas CO2 atau karbon dioksidanya itu
bau gitu umpamanya ya. Sedangkan pada hari yang ke-10 sampai hari ke-14 itu bisa terbentuk gas metan atau gas yang lain gitu ya. CH4 tapi tetap ada CO2-nya atau karbon dioksidanya. Mulai menurun gitu ya. Jadi nggak sebanyak yang awal karena sudah dibuang dulu. Lalu hari ke-10 mulai ditutup deh gitu ya. Karena sudah tinggal sedikit CO2-nya. Pada komposisi CH4 54% dan CO2-nya tinggal 27%, tinggal sedikit banget kan ya. Dari 100% hingga ke 27 kan 100 dikurangi 27 kan banyak sekali kan. Oke. Hasilnya sudah 73 loh, banyak sekali 73% kan. Maka biogas akan menyala. Biogasnya bisa digunakan. Umpamanya kalau di Jawa itu bilangnya bisa bisa disulut pakai api gitu ya. Oke, next. Pada hari ke-14 atau hari terakhir tadi penyimpanan, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya seperti menyalakan lampu. Seperti waktu itu kan sudah ada gambarnya yang pernah Miss berikan di video sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi, tapi ya tetaplah sedikit bau, tapi tidak bau banget seperti kalau kita lewat kandang sapi habis ada pupnya sapi gitu ya. Selanjutnya digester, terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu, diisi terus-menerus secara berkala. Umpamanya sehari 1 gayung, setiap hari harus 1 gayung, teratur maksudnya gitu. Sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Jadi tidak umpamanya lampunya tidak mati, hidup mati, hidup mati, hidup padam, hidup padam, hidup padam, hidup gitu ya. Jadinya bisa hidup terus gitu. Oke, pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas selain menghasilkan gas metan untuk memasak, gas yang bisa dihasilkan tadi adalah gas metan ya namanya. Itu bisa disulut api dan bisa digunakan untuk memasak, juga mengurangi pencemaran lingkungan, tidak membuang kotoran pup sapi tadi sembarangan, tidak merugikan tetangga, tidak bikin bau di lingkungan manapun. Benar kan? Ya, selanjutnya menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau pada akhirnya tidak ada gas LPG sama sekali di sekitar kita, kita bisa memanfaatkan ini. Gitu ya. Contohnya seperti kemarin-kemarin sempat langka ya kan? Nah, itu contohnya. Oke, thank you. Thank you for today. Gracias. Do you have any question dari keterangan Miss di atas tadi? Kalau ada, jangan khawatir. Untuk hari ini dari Zoom atau dari video pembelajaran kali ini atau dari baca kalian atau bagaimana silahkan bila ada pertanyaan boleh WA loh. WA yang dengan catatan, dengan janji WA yang sopan yang pertama. Yang kedua memang menanyakan tentang sekolah dan pembelajaran. Jadi tidak di luar itu. Oke, ditunggu ya. Nanti pasti akan dijawab oleh Miss. Oke. Sebelum kita akhiri, yuk disiapkan kembali untuk berdoa penutupan. Miss akan pimpin ya. Disiapkan untuk berdoa. Let's pray together. Closing prayer. Dear God, your word is beautiful. Thank you for the lesson today. Please God, please get us
to be smart and kind person. Amin. Oke, sebelum diakhiri video pembelajaran Miss kali ini, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share lagi. Komen yang baik-baik ditunggu ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu kembali. Stay safe, stay healthy, stay at home. Sehat terus semuanya.